Halo, hai Tipoders, balik lagi di Tourism Podcast. Di podcast kali ini kita mengangkat topik seputar desa wisata. Wah, menarik nih. Jadi ngomongin soal desa wisata, akhir-akhir ini bagi kaum milenial banyakan yang memilih waktu berlibur itu ke tempat-tempat yang besar gitu, ke destinasi-destinasi wisata yang udah terkenal gitu, baik di luar kota maupun di luar negeri. Padahal sebenarnya banyak surga-surga tersembunyi di desa-desa wisata di Indonesia. Untuk mengulik lebih lanjut terkait desa wisata di Indonesia, kita udah kedatangan seorang narasumber di mana beliau adalah seorang dosen di Prodi Usaha Perjalanan Wisata di Universitas Riau, yaitu beliau adalah Ibu Andri Sulistiani SSMSC. Halo Ibu, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Ibu untuk kami sharing-sharing terkait desa wisata seperti itu. Oke, Ibu, sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama nih, kami nih kan mau bertanya seputar desa wisata. Tanggapan Ibu terkait desa wisata yang ada di Indonesia itu gimana sih, Bu? Desa wisata itu prospek masa depan. Dia adalah wujud green tourism, pariwisata hijau, wujud pariwisata kerakyatan, dan dia diharapkan dapat memberikan manfaat secara menyeluruh, terutama untuk perkembangan ekonomi lokal, juga kesejahteraan masyarakat lokal. Oke, berarti itu artinya besar peranan masyarakat pada umumnya untuk terjun langsung ke dunia ini ya Ibu ya? Ya, desa wisata cenderung memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat lokal, termasuk sumber daya alam, budaya maupun buatan yang sudah tersedia dalam sebuah administratif desa. Tapi yang perlu kita ingat, desa wisata itu sifatnya borderless. Misalnya, secara administratif, kita selalu dibatasi dengan desa A, desa B, desa C, dan seterusnya. Tetapi dalam bidang pariwisata, bisa jadi satu objek air terjunnya ada di desa A, bersebelahan dengan desa B yang menyediakan homestay, bersebelahan dengan desa C yang menyediakan sungai misalnya untuk karung jeram, maka mereka bisa menjadi satu kesatuan yang disebut sebagai desa wisata. Oke, jadi saling berkesinambungan seperti itu ya Bu ya. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kita mau tanya dulu apa sih itu desa wisata Bu? Oke, baik. Desa wisata secara teoritis beberapa ahli menyatakan sebagai sebuah desa yang memiliki potensi untuk berkembang sebagai destinasi wisata. Artinya, entah itu dia punya sumber daya alam, air terjun, pegunungan, perkebunan teh, mungkin juga tambak bahkan, atau mungkin punya budaya, ciri khas. Kita punya desa yang di Solo, ada desa dengan rumah godang, ada desa dengan tambak misalnya, atau juga dengan buatan. Misalnya tepian PLTA, Kampung Patin di Kampar itu tepian PLTA itu punya atraksi buatan. Itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, perbedaan desa wisata dengan wisata desa nih. Iya. Sejauh ini beberapa ahli bersepakat bahwa terminologi tourism village dan village tourism itu berbeda, dibedakan dari durasi, panjangnya durasi wisatawan tinggal di tempat itu. Kalau desa wisata itu dia memiliki beberapa prasyarat, mulai dari ketersediaan atraksi, akomodasi, fasilitas, sampai ke transportasi, amenitas misalnya, sampai ke lembaganya. Kelembagaan yang mengelola desa wisata itu bisa Darwis, bisa Karang Taruna Pariwisata, bisa mungkin pengelola desa wisata dalam bentuk lain. Mereka mengelola objek yang ada di desa itu secara menyeluruh, jadi menyediakan sarana untuk menginap, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan wisatawan selama menikmati atraksi di desa. Jadi kategorinya bisa dia melebihi dari 24 jam. Nah, kalau wisata desa, beberapa ahli seperti Wisnu Bawang menyatakan bahwa pariwisata di desa dilaksanakan di desa, tetapi durasi waktunya kurang dari 24 jam, dalam artian wisatawan itu datang, melaksanakan aktivitas wisata, dan mereka kemudian kembali ke daerah asal.
Jadi sifatnya hanya pengunjung saja. Oke, baik. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat sebuah desa itu bisa menjadi desa wisata seperti itu? Apa maksudnya itu prospek seperti apa, progres seperti apa yang perlu dilakukan agar sebuah desa bisa menjadi sebuah desa wisata seperti itu? Baik. Sebuah kawasan itu bisa menjadi objek wisata ketika pertama tadi dia punya potensi atau dia punya kemampuan untuk menjual potensi. Jadi punya potensi saja belum tentu cukup. Anda misalnya desa kita punya air terjun, tapi masyarakat kita tidak sanggup untuk mengelola. Itu sama saja. Berarti dia masih berupa potensi. Tetapi yang dimaksudkan dengan desa wisata artinya masyarakat sendiri mampu mengaktifkan segala potensi yang dia miliki. Tadi baik atraksi, amenitas, akomodasi maupun kelembagaannya secara simultan menjadi satu kesatuan bersinergi menghidupkan desa itu sehingga wisatawan mampu tergerak. Pertama mulai kalau dalam pemasaran itu kan kita mengenal konsep AIDA, attention, desire, kemudian interest dan action. Action. Jadi pada akhirnya dia mampu menggerakkan minat. Pertama dia mungkin menarik minat, kemudian menggerakkan hati wisatawan untuk pergi, dan terakhir dia melakukan action, yaitu wisatawan datang mengunjungi, tinggal di desa, menikmati desa. Nah, berarti itu tadi kesimultanan antara keempat unsur desa wisata mampu digali dan dioptimalkan secara bersama. Berarti sangat besar peranan sumber daya manusia ya di bidang ini. Betul. Sumber daya manusia itu adalah yang paling pokok karena dia yang akan menggerakkan. Misalnya masyarakat luar, bisa jadi masyarakat luar bergerak, tetapi sifatnya adalah investasi. Kalau kita mengenal pentahelix pariwisata, di situ ada 6 unsur, ada stakeholder ya, 6 unsur stakeholder, ada akademisi, ada masyarakat lokal, kemudian ada investor, ada pemerintah, kemudian ada 6 ya. Jadi ketika kita mampu menggerakkan semuanya, yang paling utama bergerak adalah pengelola sendiri atau masyarakatnya sendiri. Wah, Tipoders ternyata membuat sebuah desa itu menjadi desa wisata tidak semudah yang dibayangkan seperti itu ya Ibu. Banyak proses yang harus dilalui, terlebih lagi pokok utama atau pemeran utamanya adalah sumber daya manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya, apa karakteristik dari sebuah desa wisata? Karakteristik dari sebuah desa. Karakteristik itu adalah penciri, apa yang menjadi ciri khas dari kawasan. Karakteristik desa wisata secara garis besar, dia itu menganut beberapa prinsip yang harus ditaati seperti penjagaan terhadap adat istiadat, pengoptimalisasian SDM desa, kemudian dia menggerakkan ekonomi lokal, dan dia pro terhadap kesejahteraan masyarakat. Karakteristik desa wisata tidak boleh lepas atau melepaskan diri dari masyarakat pendukungnya. Jadi, yang dikejar pertama kali dari desa wisata adalah adanya income generate atau perputaran ekonomi yang berasal atau digerakkan oleh masyarakat lokal, difasilitasi oleh pemerintah, dioptimalkan oleh wisatawan, dan hasilnya dinikmati secara bersama untuk kesejahteraan masyarakat desa. Oke, baik. Berarti seluruh lembaga dari setiap ini harus turun langsung gitu ya Bu ya, harus ikut serta dalam membangun sebuah desa wisata seperti itu. Oke, selanjutnya ada jejaring desa wisata. Menurut Ibu, tanggapan Ibu mengenai jejaring desa wisata ini bagaimana Ibu? Baik, kalau bicara soal jejaring, Kemenpar itu punya yang namanya Jadesta atau Jaringan Desa Wisata. Jadesta ini sifatnya online, bisa terakses secara global, merupakan salah satu media pemasaran digital yang sudah bisa diakses, terutama untuk kawasan-kawasan desa wisata yang sudah terfasilitasi dengan jaringan internet. Nah, yang perlu di dalam pengelolaan Jadesta adalah admin atau keaktifan seorang admin Jadesta.
yang mewakili desanya. Sebagai halnya contoh, di situ sudah ada fasilitas produk, mulai dari nama, kemudian ada produk, kemudian ada fasilitas yang tersedia sampai ke atraksinya apa saja, kemudian ada saluran media sosial yang dimiliki oleh desa, sampai ke kontak person yang bisa dihubungi. Nah, persoalan pada Jadesta adalah ketika admin tidak mampu untuk mengupdate informasi yang ada di desa. Karena desa ini kan ada 4 tahap ya. Pertama, dia masih berupa desa rintisan. Kemudian menjadi desa wisata berkembang. Kemudian bisa berubah lagi kalau mampu lagi memperbaiki dirinya menjadi desa wisata maju. Lalu yang keempat, level tertinggi adalah desa wisata mandiri yang kita sebut tadi income generate-nya sudah berjalan dengan baik. Nah, dalam setiap kategori itu dia ada yang namanya checklist, lembar checklist atau daftar kelengkapan desa wisata itu juga sudah dikeluarkan oleh Kemenpar dan dapat digunakan acuan oleh pengelola desa wisata untuk menilai sampai sejauh mana perkembangan desa wisatanya. Kalau masih banyak yang kurang, misalnya contohnya tidak ada travel lokal, kemudian paket wisata belum tersedia, maka desa wisata ini masih berada di tahap perintisan atau mungkin baru berkembang. Tapi ketika sudah maju, biasanya warga desa itu sudah mampu menghasilkan uang, mampu menghasilkan penghasilan dari semua kegiatan yang ada di desa. Mereka menjadi pengelola, mereka mendapatkan uang, pengelolaannya dikelola secara baik. Ketika dia sudah mampu memberikan dampak yang lebih, maka dia menjadi desa wisata yang tadi mandiri. Secara garis besar penilaiannya ada pada indikator kelengkapan desa wisata dan berapa kemampuan dampak dari desa wisata yang ditimbulkan secara ekonomi dan sosial. Oke, jadi Bu, begini, kan Jadesta ini bentuknya online seperti itu ya Ibu ya, dan bisa diakses oleh semua kalangan. Sementara yang seperti kita ketahui di desa pastinya banyak orang-orang tua kita yang mungkin masih gaptek dengan teknologi itu sendiri. Nah, bagaimana cara kita sebagai kalangan-kalangan muda untuk mengatasi masalah ini agar semua kalangan tidak terkecuali bisa mengakses Jadesta ini sendiri? Oke, baik. Secara prinsipnya Kemenparekraf memberikan fasilitasi, tetapi yang harus bergerak secara umum itu adalah pemuda desa. Nah, di sini perannya mungkin dengan sarjana pulang kampung atau mungkin KKN. Kalau bisa anak KKN menggerakkan masyarakat, memang kalau dipikir secara teknologi usia dewasa lanjut bisa jadi gegap teknologi terjadi di sana. Tetapi zaman sekarang untuk saat ini saya rasa gen milenial lebih banyak dan mereka sudah familiar dengan yang namanya gadget, yang namanya program, kemudian internet. Jadi saya rasa hambatan itu bisa teratasi dengan lebih mudah asalkan pembinaan terhadap pengelola desa wisata lebih menekankan kepada kaderisasi, kemudian mampu untuk memberikan visi dan misi yang baik atau visioner ya, kedepannya seperti apa, sehingga ketika kaderisasi muncul pengelolaan desa wisata bisa menjadi lebih baik. Artinya bukan hanya yang tua yang diajarkan, yang punya jabatan yang diajarkan, tetapi lebih condong kepada para remaja dewasa yang mereka melek digital dan mereka mampu untuk mengelola secara digital. Oke, begitu baik Ibu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, ada tentang ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Bagaimana tanggapan Ibu terhadap ADWI itu sendiri? Oke, baik, terima kasih. ADWI itu sebuah ajang dibangun oleh Kemenpar sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembinaan desa wisata. Jadi desa wisata yang berhasil, yang mampu bertarung di ADWI melalui tahap proses seleksi yang sangat ketat, itu akan menunjukkan seberapa berhasilnya pengelola desa wisata itu beradaptasi terhadap pertama kemajuan teknologinya, kedua masalah administrasi,
administrasi desa wisata, pembukuan keuangan, dan lain-lain. Kemudian kemampuan mereka mengelola SDA, sumber daya alam, sumber daya atraksinya, dan kemampuan mereka dalam mengembangkan sumber daya manusia untuk update. Kemudian ada juga standarisasi yang sudah ditetapkan, misalnya kalau sekarang ada standarisasi CHSE untuk desa wisata, CHSE untuk fasilitas penginapan, halalisasi produk, makanan, minuman. Nah, kalau hal-hal ini mampu dipenuhi oleh sebuah desa, maka mereka akan mampu bertarung di level nasional dalam kancah HDW ini. Sebenarnya masih banyak lain lagi ya, seperti Anugerah Pesona Indonesia, tapi yang itu kan dijalankan oleh pihak swasta, private sector. Nah, kalau yang HDW ini memang dari pemerintah ya. Itu saya rasa memang sebuah event yang sangat baik, mampu mendorong tidak hanya pemerintah daerah untuk berlomba-lomba memajukan desa wisatanya, tetapi juga mampu memberikan masukan kepada pemerintah daerah juga, karena ketika desanya berlomba mereka mendapatkan hasil, di situ mereka bisa melakukan evaluasi apa saja yang sudah terjadi, apa saja yang sudah dikerjakan, bagian mana yang harus diperbaiki dalam sistem pengelolaan desa wisata. Jadi bukan sekedar acaranya, kemegahan acaranya yang menjadi perhatian, tetapi justru evaluasi apa yang bisa didapatkan dari event HDW ini. Oke, baik. Jadi kaum milenial nih, kita sebagai pemuda-pemudi yang berasal dari kampung ataupun mungkin kita yang dimanapun kita berada, kita bisa nih setelah mendengar sharing-sharing dari Ibu tadi, kita bisa sedikit banyaknya mengerti tentang apa itu desa wisata, tidak menutup kemungkinan untuk kita membangun sebuah desa wisata atau mungkin berpartisipasi untuk membangun satu desa wisata, karena ini membutuhkan peranan kita sebagai kaum milenial sangat dibutuhkan dalam hal ini, begitu ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu atas sharing-sharingnya terkait desa wisata, sangat membantu tentunya ilmu-ilmu yang Ibu sampaikan tadi. Semoga teman-teman Tipoders enjoy mendengarkan podcast kita kali ini. Stay tune, bye-bye.